Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang terminologi daripada analisa sistem. Masih bersama dengan saya, Syahrul Adisa. Analisis sistem informasi yang dikemukakan oleh Jugianto disebutkan bahwa satu proses penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan hingga dapat diusulkan perbaikan. Jadi di sini sistem informasi nanti itu diurai sehingga terpisah-pisah komponen-komponennya, lalu kemudian kita identifikasi, kita evaluasi apa permasalahannya, kemudian kita usulkan apa perbaikan daripada sistem tersebut. Nah, sekilas tentang sistem itu bisa kita lihat di sini, misalnya pada sistem kendaraan bermotor. Komponen-komponen sistemnya ini ada banyak sekali. Masing-masing sistem nanti ini saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga nanti pada saat semua komponen ini bekerja bersama, maka akan tercapai tujuan untuk menyelesaikan daripada sasaran yang diinginkan daripada tujuan dari sistem kendaraan bermotor ini. Contoh yang lain misalnya kalau kita berbicara tentang sistem komputer, maka komponen-komponennya juga banyak. Ada komponen hard disk, ada komponen memori, ada komponen keyboard, ada komponen layar, dan masing-masing komponen tadi itu berinteraksi, bergantung satu sama lain, sehingga jika dia bekerja bersama, jika komponen-komponen tersebut saling bekerja sama, maka tujuan daripada sistem komputer itu akan tercapai, yaitu bekerjanya sistem komputer itu dengan baik dan benar. Nah, dalam mengembangkan satu sistem informasi, kita berpatokan pada siklus hidup pengembangan sistem informasi yang di sini saya cantumkan ada 7 tahapan. Di mana tahapan yang pertama itu mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem itu. Setelah itu kemudian kita berpindah ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan informasi kebutuhan daripada pengguna atau user nantinya yang akan memakai sistem itu. Lalu kita berpindah ke tahapan yang ketiga, yaitu menganalisis kebutuhan daripada sistem yang akan kita kembangkan. Lalu kita merancang sistem yang direkomendasikan berdasarkan alternatif sistem yang kita usulkan tadi. Kita ambil yang terbaik. Lalu kemudian sistemnya dikembangkan, didokumentasi, dan pada saat sistem itu sudah selesai, lalu dilakukan uji coba. Jika uji cobanya sudah tidak ada masalah, maka sistem diimplementasikan dan kemudian dievaluasi secara berkala untuk menjamin bahwa sistem itu tetap bekerja dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan daripada sistem tersebut. Sasaran di dalam perancangan sistem informasi itu yang pertama adalah menentukan secara tepat banyaknya informasi yang kita butuhkan dan yang akan kita hasilkan daripada sistem yang kita kembangkan. Kemudian kita membuat satu standarisasi input dan standarisasi output terhadap sistem yang kita rancang. Lalu kemudian kita mengembangkan sistem pengendalian terhadap pengembangan sistemnya. Lalu kurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi di dalam sistem tadi. Dalam merancang sistem, dasar kita dalam melakukan pengembangannya itu yang pertama adalah apakah sistem lama yang ada di dalam perusahaan itu atau dalam organisasi itu akan dikembangkan, dibuat yang baru, atau cukup kita lakukan penyederhanaan atau perbaikan terhadap sistem yang lama. Yang kedua, apakah sejumlah langkah benar-benar penting dan apakah sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah menengarai adanya fungsi-fungsi yang mengalami redundansi dan duplikasi. Sistem baru hendaknya bekerja lebih cepat, lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem yang lama.
Kemudian laporan yang dihasilkan oleh sistem yang baru itu harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan sistem informasi manajemen. Lalu dibutuhkan atau diperlukan adanya sarana-sarana yang mempermudah di dalam proses pengendalian terhadap implementasi daripada sistem baru tadi. Nah, di sini kita berikan beberapa contoh, kita cantumkan beberapa contoh sistem informasi yang berkaitan dengan layanan publik. Ada sistem informasi keuangan daerah, sistem informasi manajemen badan pelayanan perizinan terpadu, sistem pengaduan publik, kemudian ada juga bisa e-government, e-kinerja, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan lain-lain. Itu banyak sekali sistem informasi yang berkaitan dengan layanan publik. Sementara sistem informasi yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya sistem informasi pendaftaran atau sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, e-learning, e-manep atau e-evaluasi, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi manajemen laboratorium, sistem informasi keuangan sekolah, dan bisa juga adalah sistem informasi manajemen aset, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, sekian dulu ya video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.